dan Natasha berdiri di depan pintu tempat tinggal Yusnia. Natasha tampak ragu, sementara Pratama berdiri tegak, rahangnya mengeras. Pintu terbuka. Yusnia muncul, mengenakan daster panjang dan jilbab instan warna biru tua. Wanita berwajah muram itu tertegun untuk beberapa saat. Dia juga tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. "Pratama, Natasha!" Suaranya lirih, nyaris patah. "Masuklah." Pratama tak menjawab, langsung melangkah masuk dengan langkah mantap. Natasha mengikuti, menunduk. Di ruang tamu mereka duduk. "Aku akan langsung saja," ucap Pratama tanpa basa-basi. "Kami datang untuk membicarakan warisan itu. Kami berhak atas uang itu, 12 miliar, kita bagi rata, aku 3 miliar, Tasha 3, Papa 3, dan kamu juga 3 miliar. Itu baru namanya adil. Jadi orang jangan serakah, nanti hidupmu gak berkah." Mulut Yusnia nyaris terbuka. Saat itu juga serasa dadanya dihantam dengan palu kodam yang sangat berat saat mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut Pratama. Yusnia menggenggam ujung kain dasternya, mencoba menahan getar di tangannya. "Warisan itu bukan milik kalian. Itu dari kakek kalian untukku. Itu bukan harta bersama. Saya nggak mencurinya. Aku, Tasha dan Papa itu keluargamu. Kami berhak atas uang itu." Suara Pratama meninggi. Dia lupa kalau yang sedang diajak bicara adalah wanita yang telah mengandung dan melahirkannya. "Apa yang dibilang Bang Tama itu benar. Tinggal bilang iya dan kasih uangnya, apa susahnya? Setelah ini kami janji nggak akan usil lagi. Kami nggak mau ribet, nggak mau pakai sidang-sidangan segala untuk mendapatkan uang itu." Natasha menimpali ucapan Pratama. Yusnia masih diam. Dia menunggu Natasha yang sepertinya belum selesai berucap. "Kami nggak suka keributan. Jadi lebih baik berikan saja apa yang kami minta. Setelah itu kita nggak ada lagi urusan. Kita bisa hidup masing-masing dengan nyaman, karena memang kita bukan siapa-siapa." Tercabik-cabik hati Yusnia saat mendengar kalimat Natasha, tapi sebisa mungkin dia menahan diri agar dua anaknya tak melihat kalau dia sedang terluka. Yusnia menatap Natasha, dingin dan datar. Setelahnya pandangannya beralih ke arah Pratama yang juga sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Sunyi seketika, lalu terdengar helaan nafas kasar Yusnia. "Uang itu warisan dari kakek untuk ibuku. Setelah ibuku meninggal, saya yang menjadi pewarisnya, karena saya adalah anak satu-satunya. Hanya saya." Yusnia menjeda kalimatnya dengan tarikan nafas panjang. Ia melanjutkan lagi kata-katanya. "Saya sudah memutuskan, seandainya saya mati setelah ini, saya akan hibahkan semua hartaku kepada yayasan yatim piatu dan panti jompo. Dan, mana bisa begitu? Kami berdua anak kandungmu, kami yang lebih berhak." Dengan cepat dan keras Pratama memotong kalimat Yusnia. "Terserah saya. Kalian memang anak kandung saya, tapi pasti kalian gak lupa kalau kita sudah putus hubungan. Kalau kalian gak setuju, silakan protes saat di pengadilan nanti." Pratama mengalihkan pandangan, rahangnya mengencang. Tangannya mengepal kuat. Pratama berdiri, Natasha mengikuti jejak kakaknya. Tatapan Pratama tajam. "Kalau begitu, kami akan minta bagian kami. Lewat jalur hukum, kita buktikan saja siapa yang menang." Yusnia hanya mengangguk. Pandangannya tertuju ke arah pintu. Dua beradik itu langsung paham kalau kehadiran mereka tak diharapkan oleh Yusnia. Tanpa bicara sepatah kata, mereka pergi begitu saja. Setelah kepergian mereka, Yusnia duduk di ruang tamu sendirian. Dulu mereka kecil dan tertawa. Kini mereka dewasa dan jauh, dan justru menganggapnya seperti musuh. Pratama berjalan cepat keluar rumah Yusnia. Wajahnya merah padam, dan napasnya memburu. Natasha mengejarnya dari belakang, tapi tak berani bersuara. Sesampainya di mobil, Pratama membanting pintu dengan keras. Tangannya mengepal di atas setir, bergetar karena amarah yang ditahannya. "Dia benar-benar keterlaluan," desisnya penuh racun.
Dia pikir dia bisa menyingkirkan kita begitu saja? Menghibahkan uang itu ke panti asuhan? Gila! Ini belum selesai. Natasha membuka mulut, ragu. Aku nggak yakin bisa menang, Bang. Posisi dia sangat kuat. Diam, Tasha. Jangan jadi bodoh. Kita ini darah dagingnya, dan dia memilih anak yatim piatu dibanding kita. Itu penghinaan. Pratama menatap adiknya tajam. Kalau kamu nggak bisa berdiri di pihak keluarga, mending kamu diam saja. Malam itu, harinya, di rumahnya Pratama duduk bersama Amanda dan Raymond. Di meja ada secangkir kopi dingin yang tak tersentuh dan berkas-berkas hukum berserakan. Dia keras kepala, ucap Pratama. Jadi kita harus lebih keras lagi. Saya nggak mau kehilangan uang itu. Saya akan buat dia jatuh secara hukum dan secara sosial. Raymond mengangguk pelan. Kita bisa mainkan media. Kita sebarkan narasi bahwa Yusnia menelantarkan kalian. Kita cari bukti atau testimoni bahwa dia keras, pelit, emosional. Kita bentuk opini publik bahwa dia bukan ibu yang layak menerima empati. Amanda menimpali. Kita juga bisa sebarkan rumor soal mentalnya. Bahwa dia stres, labil, bahkan mungkin tidak sehat secara psikologis. Itu akan merusak kredibilitasnya kalau dia naik ke pengadilan. Pratama menyeringai. Aku nggak habis pikir, kok ada orang gila seperti dia? Sudah jelas kami ini anak kandungnya, bisa-bisa mau hibahkan hartanya ke orang lain. Itu salah satu bukti kalau ibumu itu gila dan stres. Amanda menyeletuk sambil terkekeh geli. Raymond mengedikkan bahunya, lalu membuka laptopnya. Saya akan hubungi beberapa kenalan di media. Kita buat artikel netral tapi menggiring opini. Kalau bisa, kita munculkan narasumber anonim yang membenarkan semua cerita kita. Amanda menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya berkilat licik. Kalau perlu, kita buat rekayasa. Cuplikan suara, foto-foto lama yang kita ubah konteksnya, chat yang diedit. Sekarang ini, yang penting itu persepsi. Pratama mengangguk penuh tekad. Kalau dia mau main keras, kita ajarkan dia arti sebenarnya dari kata keras. Saya akan buat dia menyesal pernah melawan kita. Keesokan harinya, pagi itu media sosial lokal mulai ramai dengan sebuah artikel berjudul Ketegangan keluarga pecah. Seorang ibu diduga menelantarkan anak demi warisan besar. Artikel itu ditulis oleh seorang jurnalis tak dikenal dengan kutipan dari sumber dalam yang menyebutkan bahwa Yusnia mengalami gangguan emosi, bersikap dingin terhadap anak-anaknya, dan menolak untuk berbagi warisan yang nilainya fantastis. Narasi itu terus bergulir dengan komentar penuh amarah dari netizen yang tidak tahu cerita sebenarnya. Yusnia tak berkedip menatap komentar-komentar di salah satu postingan. Semua kata-kata kejam, hujatan, dan tuduhan itu menohok dadanya. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Perempuan ini egois. Kasihan anak-anaknya, dari kecil pasti menderita. Orang tua model apa yang gak mau berbagi dengan anak kandung sendiri? Semua itu menyakitkan. Tapi Yusnia tidak menangis. Tidak kali ini. Dia menatap layar laptopnya lama, lalu berdiri. Dia tahu, diam tak lagi cukup. Hari itu juga, Yusnia menemui Diana. Dia duduk di ruang konsultasi kantor hukum kecil milik Diana. Suaranya tenang, tapi penuh tekad. Saya ingin melawan, bukan hanya untuk warisan ini, tapi untuk harga diri saya sebagai ibu, sebagai perempuan. Saya tidak gila, saya tidak pelit. Saya hanya ingin hidup damai, dan mereka yang memutuskan untuk menjauh. Diana mengangguk pelan. Saya sudah baca semua berkasnya. Surat hibah itu kuat, dan niat Anda untuk menyumbangkan warisan itu sepenuhnya sah di mata hukum. Saya tahu, tapi saya tidak akan melawan dengan cara kotor. Ujar Yusnia. Saya ingin orang tahu siapa saya sebenarnya. Dan kalau saya harus naik ke pengadilan dan membuka semua luka masa lalu, saya akan lakukan.
Diana menatap Yusnia dengan sorot kagum. Kalau begitu, mari kita mulai. Kita lawan dengan kebenaran. Di tempat lain, Raymond baru saja menerima pemberitahuan pihak Yusnia resmi mendaftarkan gugatan balik atas pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Pratama membaca pemberitahuan itu dengan wajah memerah. Dia nggak takut ternyata. Amanda menyeringai tipis. Bagus. Berarti kita akan semakin terkenal. Tinggal satu langkah lagi. Raymond tak sepenuhnya yakin. Ia tahu jika kubu lawan mulai membuka luka lama, kesaksian-kesaksian tentang masa kecil Pratama dan Natasha, mungkin saja simpati publik bisa berbalik. Dan Raymond tahu satu hal, narasi buatan bisa menang sementara, tapi kebenaran yang disertai bukti akan menang di akhir. Namun, bagi Pratama, ini bukan soal kebenaran. Ini soal harga diri, dendam, dan tentu saja uang. Apapun caranya, ucap Pratama dingin. Saya mau dia kalah. Saya mau dia dihancurkan. Karena saat dia kehilangan segalanya, saat itulah dia akan sadar siapa yang seharusnya dia hormati. Dan di sisi lain kota, Yusnia menulis surat. Surat yang akan dibacakan di depan hakim dan disiapkan untuk publik jika saatnya tiba. Beberapa hari kemudian, ruang sidang pengadilan negeri itu penuh sesak. Media mulai meliput kasus ini sebagai drama keluarga paling heboh dan menggemparkan tahun ini. Kamera dari berbagai stasiun berita lokal berdiri berjejer, membidik siapa saja yang keluar masuk ruang sidang. Di satu sisi, duduk Pratama, Amanda, dan Raymond. Di sisi lain, Yusnia bersama kuasa hukumnya, Nadia. Agus dan Natasha datang terlambat, duduk agak di belakang dengan wajah lelah dan tegang. Majelis hakim masuk dan sidang dimulai. Hari ini adalah sidang mediasi, kesempatan terakhir bagi kedua pihak untuk berdamai sebelum sidang berlanjut ke tahap pembuktian. Hakim wanita parubaya yang memimpin sidang itu menatap semua pihak dengan tajam. Kita di sini bukan hanya bicara soal uang, tapi tentang keluarga. Apa tidak bisa diselesaikan dengan damai? Pratama angkat bicara, nadanya tegas namun getir. Yang kami minta hanya keadilan. Kami ini anak kandung. Kami hanya menuntut hak kami. Kami hanya ingin keadilan. Diana berdiri, dia membalas, tenang. Hal seperti apa? Uang yang bukan atas nama mereka, tidak pernah dijanjikan kepada mereka, dan diberikan oleh pihak lain sepenuhnya kepada klien kami. Itu bukan hak, itu tuntutan paksa. Setelah berucap, ia duduk lagi. Hakim memandang Yusnia. Bu Yusnia, Anda punya sesuatu untuk disampaikan? Yusnia membuka map di depannya, mengeluarkan lembaran surat yang sudah ia tulis dan cetak rapi. Dia berdiri. Saya ingin membacakan surat saya, Yang Mulia. Hakim mengangguk. Silakan. Yusnia membuka suaranya. Nadanya rendah, tapi jelas. Setiap kata menggetarkan ruangan. Untuk anak-anakku, Pratama dan Natasha. Aku adalah mama yang pernah kalian peluk saat demam. Kalian minta uang jajan. Mama yang sering menagih simpati kepala sekolah saat kalian telat membayar SPP. Tapi semua itu kini hanya kenangan di kepalaku. Kalian menjauh, memutus hubungan. Mama bisa apa? Sejenak, Yusnia diam. Dia menatap dua anaknya secara bergantian. Wajahnya tanpa ekspresi, dia kembali menatap lembaran kertas di tangannya. Bukan karena Mama tak mencintai kalian, tapi karena kalian memilih percaya pada cerita lain yang lebih mudah dicerna. Warisan ini adalah hak Mama, karena ibuku menyerahkannya padaku. Bukan karena Mama meminta. Mama tak menyesal tak membesarkan kalian dengan kemewahan. Tapi Mama bangga pernah berjuang, dengan tangan kasar ini Mama bersusah payah. Dengan raga ringkih ini Mama memeras peluh-peluh demi mengisi perut kalian, walau harus menahan lapar sendiri. Mama,
tak ingin hidup dari uang yang dibasahi air mata dan kutukan. Maka jika kalian tetap ingin memperkarakan ini, silakan. Tapi Mama sudah memutuskan, lebih baik Mama kembali ke kehidupan yang dulu, tanpa uang dan hal-hal yang membuat keributan. Seluruh aset yang Mama beli dengan uang warisan itu, akan Mama hibahkan untuk anak-anak yang benar-benar tak punya siapa-siapa. Bukan untuk kalian yang memilih membuang ibunya sendiri. Suasana ruang sidang menjadi hening. Tak ada suara. Bahkan hakim pun terdiam. Natasha mulai menangis, menutup mulutnya agar tak terdengar. Raymond menunduk, tak nyaman. Amanda melirik ke arah Pratama dengan gelisah. Agus tak nyaman duduk, dia berdiri sambil menggeram. Pratama tetap diam. Matanya menyala, tapi tubuhnya menegang. Setelah itu, sidang ditutup dan dijadwalkan lanjut ke pembuktian minggu depan. Di luar ruang sidang, wartawan mengerubungi semua pihak. Bu Yusnia, benarkah Anda menelantarkan anak-anak Anda? Yusnia menjawab dengan tenang. Saya hanya bisa menjawab dengan ini. Yusnia menunjukkan video saat Natasha dan Pratama memutuskan hubungan keluarga. Sang wartawan terkesima, lalu membuka ponselnya sendiri. Raymond segera menarik Pratama menjauh. Mereka dikejar pertanyaan tajam dari media. Amanda merapat ke Pratama. Kita harus cepat. Narasi mereka mulai menang di publik. Pratama menggertakkan gigi. Kalau begitu, kita mainkan kartu terakhir. Amanda menatap Raymond, seolah bertanya maksud dari ucapan Pratama. Pratama mendekati Amanda, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Amanda terkesiap, dia menatap tajam anak sambungnya. Kamu yakin, Tama? Suara Amanda teredam di antara ramainya manusia yang lalu lalang di sekitarnya. Ia memandangi Pratama yang tengah berdiri dengan wajah setegas batu. Tak ada senyum, tak ada keraguan. Aku nggak akan mundur. Jawab Pratama datar, nyaris seperti bisikan kematian. Pandangannya tajam ke arah Yusnia yang berjalan menjauh, menuju ke mobil milik Diana. Amanda menghela napas, namun dadanya sesak. Anak lelaki itu, anak dari suami yang kini jadi miliknya, tengah menyiapkan rencana busuk. Dan sasarannya adalah Yusnia, perempuan yang pernah melahirkan dan membesarkannya. Kebencian Pratama bukan sekadar luka lama. Ia telah berubah jadi bara yang disiram bensin warisan 12 miliar. Harta itu merampas akal sehat. Dan Pratama rela membakar segalanya. Ini beresiko, Tama. Ucap Raymond pelan, tapi tajam. Kamu tahu apa yang kamu rencanakan itu salah? Pratama menoleh, sorot matanya menampar. Resiko? Saya nggak takut. Bibirnya menyeringai sinis. Tapi dia ibumu. Raymond berusaha meredakan gejolak emosi Pratama. Ibu? Pratama mencebik. Dia cuma perempuan rakus, lupa darah dagingnya sendiri. Binatang saja nggak tega melihat anaknya kelaparan. Amanda menahan gemetar. Ia bergidik ngeri. Ia tak lagi yakin siapa yang berdiri di depannya. Anak muda penuh luka? Atau monster yang sedang dilahirkan oleh dendam dan ambisi? Malam harinya, Amanda masuk ke kamar Pratama, mendekati meja tempat Pratama meletakkan map coklat berisi salinan dokumen hukum. Di atasnya, tergeletak selembar foto Yusnia yang diam-diam ia cetak dari media sosial. Coretan spidol hitam menutupi wajah itu. Mata dan mulutnya disilang. Kamu melampaui batas, Tama. Ini sudah kelewat jauh. Aku nggak mau terlibat. Agus harus tahu ini. Gumam Amanda. Dia duduk di kursi, menunggu anak sambungnya yang masih berada di kamar mandi. Sejak pulang dari sidang itu Agus langsung pergi. Amanda tak tahu kemana suaminya pergi. Ponselnya pun tak bisa dihubungi. Tama, sebaiknya kamu urungkan niatmu itu. Sangat besar resikonya. Mama nggak mau hal buruk menimpa kamu. Kamu masih punya depan. Tama.
Amanda berusaha membujuk sambil menggenggam tangan Pratama. Genggaman Amanda dilepaskan kasar. Aku nggak butuh ceramah. Aku cuma butuh kamu diam atau bantu aku. Pilih. Amanda membeku. Di matanya, Pratama bukan lagi anak muda penuh luka. Ia berubah menjadi seseorang yang siap menukar nurani dengan kemenangan. Beberapa hari kemudian, Pratama duduk di dalam mobil sewaan berplat luar kota, parkir tak jauh dari kasih Ibunda Mart. Dia tahu Yusnia ada di bangunan berlantai 2 itu. Bab ke-10. Masih lama nggak, Mas? Tanya sang sopir, pemilik mobil yang disewa oleh Pratama. Pratama baru saja mau membuka mulut untuk menjawab, tapi ia urung berucap saat matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal, Faizal, kakeknya, masuk ke dalam gedung kasih Ibunda Mart. Napas Pratama tercekat. Ia segera merunduk, menghindari jangkauan pandang sang kakek. Dari balik kaca mobil yang sedikit gelap, ia mengintip ke arah pintu masuk gedung. Sial! Batinnya, kenapa harus kakek Faizal yang datang? Rencana Pratama semula sederhana mengawasi Yusnia dari kejauhan, memastikan kemana wanita itu pergi. Tapi kehadiran Faizal mengacaukan semuanya. Jika sampai kakeknya melihatnya di sini, apalagi tahu bahwa ia sedang membuntuti Yusnia, situasinya bisa runyam. Mas? Sang sopir kembali bertanya, bingung dengan reaksi Pratama yang mendadak gelisah. Pratama hanya mengangkat tangan, meminta sopir diam. Tunggu sebentar, bisiknya tanpa menoleh. Mas, gimana? Tanya sopir lagi. Pratama menghela napas panjang. Kita mutar aja. Jangan berhenti di sini. Kita tunda dulu saja, nggak aman. Mobil pun perlahan bergerak menjauh minimarket. Sementara pikiran Pratama kacau. Ia harus menyusun ulang rencananya. Karena kali ini, ia tidak hanya berhadapan dengan Yusnia, tapi juga Faizal, orang paling berpengaruh dalam keluarganya. Di dalam minimarket kasih Ibunda Mart yang lengang, Faizal berdiri tegak di depan rak minuman ringan. Tatapannya tajam menyorot ke arah Yusnia, yang saat itu sedang menata barang-barang di rak mie instan. Yus! Sontak, Yusnia menoleh. Terbeliak dengan lebar matanya saat melihat sang ayah berdiri di hadapannya. Bapak! Bergegas, Yusnia melangkah dan menyalami Faizal. Kenapa nggak ngasih kabar kalau mau datang, Pak? Bukan jawaban yang diberikan, melainkan tatapan tajam dari mata redupnya. Yusnia terkesiap, perasaannya mendadak tak nyaman. Aku baik-baik saja, Pak. Nggak usah khawatir. Semua bisa kuatasi sendiri. Ucap Yusnia, dia mengartikan tatapan sang ayah karena rasa khawatirnya atas masalah yang sedang menimpanya. Faizal menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas berat. Bapak cuma mau kamu bicara jujur, Yus. Sambil bicara, Faizal melirik ke kanan dan ke kiri, lalu menoleh ke belakang, seolah lelaki itu takut ada yang mendengar apa yang diucapkannya. Tak jauh dari Faizal, beberapa pengunjung sedang sibuk dengan aktivitasnya berbelanja, termasuk seorang lelaki sedang asik memilih cemilan. Dahi Yusnia mengernyit, dipandanginya wajah sang ayah dengan tatapan bingung dan heran. Jujur soal apa, Pak? Masalah uang yang akan kuibahkan itu? Kalau masalah itu. Belum sempat Yusnia menuntaskan kata-katanya, Faizal memotong dengan mengangkat tangannya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan masalah itu, Yus. Masalah uang itu Bapak nggak mau ikut campur karena itu hakmu sepenuhnya. Mau kamu apakan uang itu, terserah kamu. Yusnia semakin bingung, terlihat wajah Faizal menegang dan gelisah. Terus kenapa, Pak? Ada apa? Faizal terdiam. Ada jeda panjang yang menggantung di antara mereka. Tatapan mata tuanya mulai menunjukkan keraguan. Bapak cuma ingin kamu bicara yang sebenarnya, Yus. 10 tahun yang lalu, saat Agus pergi merantau, apa kamu mempunyai hubungan dengan seseorang?
Tertegun Yusnia. Dia tak paham dengan maksud pertanyaan ayahnya. Seketika memorinya berputar, mengimbas kenangan 10 tahun yang lalu. Saat Agus pergi, yang ada dalam ingatannya, bulan pertama Agus beberapa kali menghubunginya, sekedar bertanya kabar anak-anaknya. Bulan kedua, nomor Agus tak bisa lagi dihubungi, hingga akhirnya muncul 10 tahun kemudian, lalu menceraikannya. Yusnia menatap Faizal sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Faizal mendesah pelan. Jawab yang jujur, Yus. Jangan ada yang ditutupi. Biarpun kejadiannya sudah sangat lama, bagi Bapak sangat penting. Bapak nggak mau salah dalam bertindak. Bapak nggak mau menghukum orang yang nggak bersalah. Yusnia makin tak paham dan bingung kemana arah bicara sang ayah. Aku nggak ngerti, Pak. Aku harus jujur tentang apa? Kali ini, Faizal menggeram. Lelaki berusia renta itu terlihat kesal. Dia tak sadar kalau ada seseorang yang sedang menyimak dan merekam. Begitupun Yusnia, wanita itu berada dalam keseriusan menghadapi sang ayah yang penuh teka-teki. Kamu tahu apa penyebabnya Agus menceraikanmu? Yusnia terperanjat mendengar pertanyaan ayahnya. Ia menatap Faizal dengan sorot mata tak percaya. Pak, maksud Bapak, Mas Agus menceraikan aku karena... Suaranya tercekat, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Faizal menatapnya lekat-lekat, kemudian mengangguk pelan. Iya, Agus bilang, kamu berselingkuh, Yus. Katanya, kamu dekat dengan lelaki lain saat awal-awal dia merantau. Itu yang bikin dia memutuskan hubungan dan selama ini dia menyimpan dendam. Yusnia melangkah mundur, punggungnya hampir menyentuh rak berisi mie instan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Itu bohong, Pak. Aku nggak pernah. Demi Allah, aku setia nunggu Mas Agus. Aku nggak pernah dekat dengan siapapun. Justru aku yang terus bertahan, meski dia menghilang tanpa kabar. Faizal memicingkan mata, mencoba membaca kejujuran di balik wajah anak perempuannya. Ia seperti ingin percaya, tapi juga dibayang-bayangi rasa ragu akibat cerita Agus. Sementara itu, tak jauh dari mereka, seorang pria berbadan kurus tinggi berdiri di antara rak-rak camilan, pura-pura membaca komposisi makanan ringan. Telinganya awas, dan tangannya tak henti merekam lewat kamera kecil di balik jaket. Ia adalah orang suruhan Pratama. Di dalam mobil, Pratama sedang menonton siaran langsung dari kamera kecil yang terhubung ke ponselnya. Suaranya direkam jelas, wajah Faizal dan Yusnia tampak di layar. Bagus, gumam Pratama lirih. Ayo, terus bicara, kalian berdua. Ia tahu jika ada hal besar yang disembunyikan dalam keluarga ini, percakapan itu akan jadi kuncinya. Ia hanya belum tahu apakah ia siap dengan kebenaran yang akan terungkap. Di minimarket, Yusnia mulai menggigil. Kalau Mas Agus percaya aku berselingkuh, kenapa dia nggak pernah tanya langsung ke aku? Kenapa harus bilang ke Bapak duluan? Faizal menghela napas berat. Dia baru bilang tempo hari, saat mereka datang ke kampung, dia bilang tahu semua itu dari seseorang yang sangat ia percaya. Seseorang itu siapa, Pak? Dengan cepat Yusnia bertanya. Bapak juga nggak tahu, dan Bapak nggak ingin mendesak Agus lagi. Lebih baik Bapak bertanya langsung ke kamu, Yus. Jawab dengan jujur, Yus. Suara Faizal penuh penekanan. Yusnia menatap Faizal dengan wajah terluka. Aku sudah cukup terhina dengan perceraian itu, Pak. Jangan tambah lagi dengan tuduhan yang gak pernah aku lakukan. Faizal masih diam, namun hatinya mulai goyah. Bapak percaya ucapan Mas Agus? Tanya Yusnia dengan mata berkaca-kaca. Faizal menghela nafas panjang. Dia tak bisa menentukan mana yang harus dipercaya. Saat Agus berucap tempo hari, ia melihat luka dan dendam yang terpancar di mata lelaki yang kini menjadi mantan suami Yusnia. Agus terlihat kecewa waktu itu, dan sebagai lelaki, Bapak tahu dia berkata jujur. Dia bilang gak bakal ada asap kalau gak ada api, ada sebab ada akibat.
Jujurlah Yus, biar keadaan gak jadi runyam. Jadi Bapak lebih percaya. Bukan begitu Yus. Bapak hanya ingin kebenaran saja. Faizal memotong kalimat Yusnia. Ayah dan anak itu kini saling diam. Mereka tak peduli dengan orang-orang yang lalu lalang dan sebagian memusatkan perhatiannya kepada mereka. Tanpa mereka sadari, setiap kata yang keluar dari mulut mereka telah terekam. Dan Pratama, dari kejauhan, menyimpan semua dalam genggamannya. Lebih baik, Bapak sekarang pergi cari Mas Agus, dan tanyakan siapa yang memberinya cerita bohong itu. Tegas, Yusnia berucap. Dia kembali duduk di dekat kardus mie instan dan meneruskan pekerjaannya. Dia tak mau bertatapan dengan ayahnya lagi. Hatinya terlanjur sakit, kecewa, dan hancur. Ayahnya sendiri kini ikut mencurigainya dan lebih percaya kepada orang lain. Faizal tercekat. Dia merasa bersalah dan tak enak. Tapi dia tak mau tersalah langkah. Dia hanya mencari kebenaran. Faizal mematung sejenak. Wajah tuanya menegang, seperti hendak berkata sesuatu, namun tertahan. Ia melihat Yusnia yang kini duduk dengan punggung membelakanginya. Tangannya gemetar saat menyusun bungkus-bungkus mie ke dalam rak. "Yus!" ucap Faizal pelan, namun tak mendapat respons. "Yus, Bapak nggak bermaksud menyudutkan kamu. Bapak nggak tahu harus percaya siapa. Ini semua terlalu rumit." Yusnia tetap membelakangi ayahnya. "Kalau terlalu rumit, kenapa Bapak nggak percaya saja sama anak sendiri? Apa selama ini Bapak pernah lihat aku bersama laki-laki? Atau kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa tanyakan kepada Pratama atau Natasha? Atau kalau perlu Bapak bisa tanya sama Dian? Dia tahu semua cerita hidupku selama ini." Suaranya lirih, namun penuh luka. Suasana minimarket mendadak terasa sunyi di antara mereka. Hanya suara gemerisik plastik dan langkah pengunjung yang lalu lalang jadi latar hening itu. Faizal perlahan mendekat. "Yus, kamu tahu, kalau ini cuma soal kamu dan Agus, mungkin Bapak nggak akan sejauh ini. Tapi Bapak dapat kabar lain. Kabar yang jauh lebih berat. Dan semua itu mengarah ke masa 10 tahun lalu." Yusnia menoleh perlahan, matanya sembab. "Kabar apa lagi, Pak? Apa lagi yang harus aku tanggung sendiri?" Faizal menarik napas panjang, lalu mendekat dan berbisik. "Ada yang bilang, Natasha bukan anak kandung Agus." Yusnia tercengang. Matanya membesar, mulutnya terbuka tapi tak sanggup berkata. "Apa? Dan kabar itu datang dari orang yang sama, yang bikin Agus yakin kamu selingkuh." Lanjut Faizal dengan suara berat. Tubuh Yusnia melemah seketika. Ia bersandar gerak, seolah tak kuat menahan beban. "Itu fitnah. Itu kejam sekali. Natasha anak Mas Agus. Aku bersumpah, dia anak Mas Agus." Dari balik kamera tersembunyi, Pratama mencengkram ponselnya kuat-kuat. Matanya nyalang menatap layar. Natasha bukan anak Agus. Kalimat itu mengguncang dunianya. Sopir di sebelahnya melirik, heran dengan ekspresi Pratama. "Mas, kenapa?" "Diam!" sergah Pratama cepat tanpa menoleh. Otaknya berpacu, seluruh hidupnya terasa ditarik mundur. Sang sopir meneguk salivanya, lelaki itu sangat kesal. "Untung dia mau bayar 3 kali lipat. Coba kalau enggak, udah ku tinggal kabur dia," ucap sang sopir, dan ucapan itu hanya diucapkan sebatas dalam hatinya. Kembali ke dalam minimarket, Faizal kini berdiri membeku, memandang Yusnia yang berdiri dengan tubuh gemetar. "Kalau kamu yakin Natasha anak Agus, kamu harus buktikan, Yus. Kamu harus bersedia tes DNA," ucap Faizal perlahan, namun tegas. Yusnia menatap ayahnya tak percaya. "Bapak mau aku bawa anakku ke lab demi membuktikan sesuatu yang bahkan Mas Agus sendiri nggak pernah tanyakan padaku? Demi memuaskan fitnah dari orang yang bahkan kita nggak tahu siapa?"
Dengan Bapak menyuruhku tes DNA, itu sama saja Bapak nggak mempercayai aku, anakmu sendiri. Faizal tak menjawab. Ia tahu permintaannya terdengar kejam. Tapi desakan di hatinya lebih besar. Ia takut membuat kesalahan fatal jika membiarkan warisan keluarga jatuh ke tangan yang salah. Seperti kata Agus. Yusnia menoleh tajam. Napasnya naik turun. Kalau Bapak dan Mas Agus mau tahu anak kandungnya atau bukan, silakan tes. Aku akan izinkan. Tapi ingat ini, Pak. Suaranya gemetar. Kalau hasilnya menunjukkan Natasha benar anak Mas Agus, maka Bapak dan Mas Agus harus minta maaf. Di depan anakku. Di depan semua orang. Faizal mengangguk pelan, wajahnya muram. Kalau kamu jujur, kamu gak punya apa-apa buat disembunyikan, Yus. Lebih baik kamu bicara jujur, Yus. Bapak janji akan meluruskan semuanya. Yusnia memalingkan wajah, tak tahan lagi menatap ayahnya. Sementara itu, kamera kecil masih merekam, menyimpan percakapan yang mungkin akan jadi kunci kehancuran atau penyelamatan satu keluarga. Dan di dalam mobil, Pratama kini tak lagi sekadar pengamat. Ia menjadi saksi dan diam-diam. Ia mulai curiga akan sesuatu yang lebih besar. Siapa sebenarnya orang yang menyebarkan cerita itu pada Agus? Dan kenapa? Konflik yang selama ini tersembunyi mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan Pratama belum tahu bahwa rekaman ini akan mengubah semuanya. Pantas saja Natasha sering berubah-ubah, kadang mihak ke aku, tapi tak jarang dia ingin menentangku. Jangan-jangan dia bukan anaknya Papa. Pratama bermonolog. Pratama menatap layar ponsel tanpa berkedip. Jantungnya berdentum cepat, pikirannya bercabang ke segala arah. Di satu sisi, ia diliputi kemarahan kemungkinan bahwa Natasha bukan saudara kandungnya membuat darahnya mendidih. Tapi di sisi lain, muncul rasa ragu, ketakutan, dan kesedihan. Apa selama ini aku salah sangka sama dia? Gumamnya pelan. Sopir di sebelahnya melirik kembali. Mas, serius ini kita cuma ngetem di sini? Nggak kemana-mana. Pratama menggeram, dia menoleh ke arah lelaki yang dari tadi gelisah duduk di belakang kemudi. Diam bisa nggak sih? Cuma ngetem gini juga aku kasih bayaran kan? Bukannya malah untung nggak beli bensin dan nggak capek nyetir. Jadi orang cerewet banget sih kamu. Pratama sewot. Ya elah mas, ya udah kalau gitu mah, sekalinya bicara kayak kereta api. Sahut sang sopir kesal. Pratama tak menanggapi ucapannya, dia kembali memusatkan perhatiannya ke arah layar ponselnya. Sementara itu di dalam minimarket, Faizal masih berdiri termangu. Sorot matanya tampak menua beberapa tahun hanya dalam hitungan menit. Ia menyentuh dada kirinya, merasa ada nyeri yang muncul, bukan karena penyakit, tapi karena luka batin, antara mencurigai anak sendiri atau orang lain. Bapak nggak bisa lama-lama di sini, katanya pelan. Tapi ini belum selesai, Yus. Kalau kamu yakin pada ucapanmu, hadapi semua dengan kepala tegak. Bapak akan bicarakan ini ke Agus, dan juga ke Pratama. Mendengar nama anaknya disebut, Yusnia menoleh tajam. Jangan libatkan Pratama. Dia sudah cukup benci sama aku. Aku nggak mau dia tambah dendam karena cerita-cerita bohong. Faizal mengangguk lemah. Justru karena itu, semuanya harus dibersihkan. Biar nggak ada lagi yang saling curiga, dan masalah yang ada bisa diluruskan. Kalau bisa jangan ada yang terzolimi karena salah paham. Yusnia terdiam, matanya kembali berkaca. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan keletihan yang sangat dalam. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan, dalam sunyi yang menyesakkan dada. Faizal akhirnya melangkah pergi, meninggalkan Yusnia yang terduduk lemas di lantai minimarket. Tangannya menekan pelipis yang terasa berdenyut hebat. Dunia seakan berputar, tubuhnya terasa ringan seperti melayang. Tuduhan, kecurigaan, dan perasaan dikhianati datang bersamaan, menghantam pertahanan terakhir yang ia bangun selama bertahun-tahun.
Matanya menatap kosong ke lantai, sementara para pengunjung mulai melirik-lirik. Seorang karyawan yang melihat keadaannya segera menghampiri. "Bu Yus, ibu nggak apa-apa?" tanya karyawan itu, suaranya pelan dan wajahnya terlihat cemas. Yusnia hanya mengangguk pelan, walau jelas wajahnya pucat dan matanya sembab. "Gak apa-apa, sis. Lanjut aja kerjaannya. Ibu cuma pusing sedikit." Karyawan itu menurut, tapi tak sepenuhnya percaya. Ia melirik ke arah pria tua yang barusan keluar dari minimarket dengan langkah tergesa dan wajah murung, tentu saja Faisal. Begitu karyawan itu berlalu, Yusnia memejamkan matanya sejenak. Ingatannya berputar dari momen ia ditinggal pergi Agus 10 tahun lalu, hingga detik ini, saat kehormatan dan kejujurannya kembali dipertanyakan oleh darah dagingnya sendiri. Ia berbisik lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Apa aku harus sekuat ini terus? Kenapa aku terus yang disalahkan, terus yang dituduh dan dicurigai? Mereka seharusnya tahu, justru akulah yang menjadi korban." Air matanya jatuh dengan lancang, mengucur deras. Di balik rak mie instan itu, Yusnia runtuh. Ia tahu betul siapa dirinya, tahu betul apa yang sudah ia lalui untuk membesarkan anak-anaknya sendirian. Tapi hari ini, kepercayaan yang ia jaga mati-matian hancur begitu saja. Dituduh berselingkuh, dicurigai soal ayah kandung anaknya, dan kini diminta membuktikan cinta dan kesetiaannya dengan tes DNA. Pikirannya melayang pada Natasha putri yang selalu ia banggakan. Bagaimana jika gadis itu tahu soal ini? Bagaimana jika gosip itu sampai ke telinganya? Yusnia yakin Natasha akan semakin murka dan membencinya. "Ya Allah, kuatkan aku!" bisik Yusnia lirih. Namun dalam hatinya yang runtuh, tekad mulai menyala pelan. Ia tahu satu-satunya cara bertahan adalah menghadapi semuanya, seberapapun menyakitkannya. Dan saat itu juga, dalam kesendiriannya di pojok minimarket, Yusnia berjanji dia akan cari tahu siapa yang menyebar fitnah itu. Dia akan buktikan bahwa dia tak bersalah. Beberapa jam kemudian, di dalam kamarnya, Pratama menonton ulang rekaman yang telah disimpannya. Ia menaruh ponsel di atas meja, lalu berdiri di depannya. Sesekali dia menggeram dengan tangan mengepal kuat. "Apa benar Natasha bukan anak papa?" Ia menggumam, kemudian ia menjatuhkan bobotnya di atas kasur. "Kalau benar si Yusnia itu selingkuh di belakang papa, jadi memang terbukti dia wanita jahat dan gak punya moral. Gak salah kalau papa menceraikannya. Gak salah kalau aku memutuskan hubungan dengannya." Hari Minggu, Yusnia berkunjung ke tempat di mana dia memulai usahanya setelah hidup sendiri. Usaha aneka keripik yang kini dijalankan oleh Dian, sahabatnya. Hampir 2 bulan Yusnia tak berkunjung ke tempat itu, karena disibukkan oleh urusannya yang menguras tenaga, pikiran, dan emosinya. Yusnia antusias saat taksi online yang dinaikinya memasuki halaman rumah besar yang disulap menjadi pabrik kecil untuk memproduksi aneka keripiknya. Yusnia tak sabar ingin segera bertemu dengan Dian, sahabat terkasihnya, ingin menumpahkan semua keluh kesahnya yang akhir-akhir ini menguji dirinya. Yusnia tertegun, langkahnya berhenti, dahinya mengernyit. Mobil itu tak asing baginya, warna hitam legam dengan plat nomor yang masih sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Jantungnya berdegup lebih cepat, tangan gemetar menggenggam tasnya. Mobil Agus berada di pelataran. Dengan ragu, Yusnia melangkah ke arah pintu samping, pelan. Matanya tak lepas dari mobil itu, pikirannya dipenuhi tanya. Apa yang mantan suaminya lakukan di sini? Dari mana dia tahu tempat ini? Yusnia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi emosinya sudah berlarian lebih cepat dari logikanya. Namun, otak cerdas Yusnia bekerja dengan cepat. "Bu Yus, sest!" Yusnia meletakkan telunjuk di bibirnya. Matanya membelalak sedikit sambil menggeleng pelan. Wajahnya tegang,
Dia memberi syarat jelas kepada salah satu pekerjanya yang bernama Tini. Tatapannya tajam namun penuh permohonan, seolah berkata, "Jangan bersuara." Tini mengangguk. Dengan langkah berjingkat dia mendekat ke arah Yusnia yang mengajaknya pergi ke arah samping. Di sana ada ruang kecil yang dijadikan tempat untuk menyimpan bahan baku keripik. "Itu yang di luar mobil siapa? Kamu kenal?" tanya Yusnia sambil menunjuk ke arah halaman depan. "Oh, itu mobilnya Pak Agus." Yusnia tertegun. Dia meneguk salivanya. Sebisa mungkin dia menyembunyikan rasa terkejutnya di hadapan Tini, wanita berusia 30 tahun. "Apa dia sering ke sini? Maksud saya, apa Pak Agus itu sering membeli keripik di sini?" Tini menggeleng cepat. "Pak Agus itu calon suaminya Mbak Dian. Beliau beberapa kali datang ke sini. Dan tadi Mbak Dian bilang sebentar lagi mau keluar. Katanya sih mau nyari baju buat acara nikahan." Bab ke-11. Bergemuruh hati Yusnia, seakan-akan badai meledak di dalam dadanya. Matanya tak berkedip menyaksikan Agus dan Dian berjalan bergandengan tangan menuju mobil hitam yang terparkir di pelataran rumah yang cukup luas. Ada tawa di wajah mereka, keakraban yang menusuk mata, kemunafikan yang terpampang nyata. Dengan tangan gemetar, Yusnia merogoh tasnya, mengambil ponsel dan mengarahkan kamera ke arah pasangan itu. Klik. Dengan hati tak karuan Yusnia berhasil merekamnya. "Amanda harus tahu ini," desis Yusnia, rahangnya mengeras, darahnya mendidih. Namun, bukan hanya soal perselingkuhan yang membuat darahnya mendidih, tapi tentang pengkhianatan dari seseorang yang paling ia percaya, Dian, sahabatnya. Tempat ia dulu menumpahkan tangis, tawa, dan segala rahasia. Yusnia memejamkan mata, mengingat kembali masa-masa 10 tahun yang lalu, di mana tiba-tiba Agus menghilang tanpa kabar. Yusnia yakin, semua yang terjadi ada kaitannya dengan Dian. Hanya Dian yang tahu nomor telepon Agus saat itu, karena pada waktu itu Yusnia belum memiliki ponsel. Dan setiap ingin menghubungi Agus, Yusnia meminjam ponsel milik Dian. Yusnia menahan napas. Rasanya seperti disayat dari dalam. Lebih sakit dari apapun yang pernah ia alami. Sakit hati yang dialami saat Agus menikah dengan Amanda, tak sesakit apa yang dirasakan Yusnia saat ini, dikhianati oleh seseorang yang sangat dipercaya. "Ternyata ini sifat aslimu, Dian," gumam Yusnia lirih. "Dari sekian banyaknya orang, hanya kamu yang kuanggap tulus. Tapi rupanya, kamu justru lebih dari sekadar ular berkepala dua." Yusnia menatap layar ponselnya. Foto dan video dia simpan. Bukti yang akan ia simpan bukan hanya untuk Amanda, tapi juga sebagai pengingat bahwa tidak semua yang tampak ramah adalah sahabat. Dan tidak semua senyum adalah ketulusan. "Tin, jangan bilang siapapun kalau saya datang ke sini ya, termasuk Dian," ucap Yusnia beberapa saat setelah mobil hitam milik Amanda melaju meninggalkan pelataran. Tini sempat heran, ingin bertanya, tapi Yusnia mendahulunya bicara. "Hanya kamu yang tahu kalau saya berkunjung ke sini. Gak ada yang boleh tahu, siapapun itu. Seandainya ada orang lain yang tahu, berarti itu dari mulut kamu. Dan saya nggak akan segan-segan memecatmu. Ingat, usaha ini mutlak milik saya. Kapan saja saya mau, saya akan menutupnya." Tegas dan lugas Yusnia bicara. Hatinya diliputi dengan luapan emosi. "Jangan Bu, jangan ditutup. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Saya janji nggak akan bilang siapapun. Dan kalau perlu, saya akan memata-matai Mbak Dian. Maaf, saya punya firasat ada sesuatu yang nggak beres melihat ibu seperti ini." Tini berucap lirih, pandangannya tertuju ke arah pintu samping. Dia terlihat gelisah. "Setengah jam lagi, sebagian ada yang istirahat, pasti mereka. Saya akan pergi sekarang. Jika ada apa-apa yang mencurigakan, segera hubungi saya. Kamu tahu kan nomor telepon saya?" Ucap Yusnia dengan nada lebih lunak. Tini mengangguk cepat, wajahnya tegang.
Saya hafal, Bu. Kalau ada apa-apa, saya langsung kabari. Tanpa berkata lagi, Yusnia berbalik dan melangkah cepat, menuju ke tempat yang aman untuk menunggu taksi online yang tak lama lagi akan tiba. Taksi yang dipesan sampai, Yusnia langsung masuk dan menyuruh sang sopir untuk cepat pergi. Yusnia memutar video hasil rekamannya tadi. Ia menatap dengan hati berdenyut sakit. Video Dian dan Agus tertawa bersama, tangan mereka saling menggenggam. Dian, inikah kamu? Sungguh, aku gak percaya, tapi ini nyata. Yusnia menggigit bibir bawahnya, matanya memanas. Air mata tak sempat jatuh, tertahan oleh amarah dan luka. Yusnia menarik napas panjang, lalu mengetik sebuah pesan untuk Amanda. Bisa kita bertemu? Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Jarinya menggantung sejenak di atas tombol kirim. Ia ragu. Amanda memang istri Sa Agus sekarang, tapi apakah langkah ini tepat? Apakah ia siap membuka perang terbuka? Ah, enggak. Amanda nggak boleh tahu kalau aku yang mengirim video ini. Dengan tangan masih gemetar, Yusnia menghapus pesan yang hampir terkirim. Ia sadar jika Amanda tahu bahwa pengirimnya adalah dirinya, segalanya bisa menjadi lebih rumit. Ia tidak ingin dianggap mencari perhatian atau balas dendam. Ini bukan soal cinta lama yang belum padam. Ini soal kejujuran dan hak Amanda untuk tahu siapa suaminya sebenarnya. Yusnia membuka akun email baru dengan nama samaran. Di bagian alamat pengirim tertulis, sahabatmu yang peduli gmail.com. Ia melampirkan video dan foto tadi, lalu mulai mengetik. Amanda, maaf jika pesan ini mengganggu. Aku tidak punya niat buruk. Tapi aku merasa kamu berhak tahu apa yang terjadi di belakangmu. Lihatlah video dan foto ini baik-baik. Ini bukan rekayasa. Ini nyata. Dan aku harap kamu bisa memutuskan apa yang terbaik untuk hidupmu. Salam. Seseorang yang peduli. Yusnia membaca ulang pesannya 3 kali. Tak ada nada kebencian, hanya kebenaran. Lalu ia menekan tombol kirim. Seketika itu juga, dadanya terasa sedikit lebih ringan, meski badai di dalam dirinya belum benar-benar reda. Taksi terus melaju, membawa Yusnia menjauh dari tempat itu. Tapi dalam pikirannya, langkah ini baru permulaan. Ia tahu, setelah ini, tidak akan ada yang sama lagi antara dirinya, Dian, Amanda, maupun Agus. Dan di dalam hati kecilnya, Yusnia bersumpah, ia tak akan lagi membiarkan dirinya dipermainkan oleh siapapun. Amanda sedang bersantai di ruang TV, Natasha yang menemaninya. Amanda menatap layar ponselnya dengan alis berkerut. Sebuah notifikasi email masuk dari alamat yang tidak dikenal, sahabatmu, yang peduli gmail.com. Ia membuka pesan itu dengan sedikit ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Saat ia menekan tombol pemutar video, dunia seolah berhenti. Detik pertama ia melihat Agus suaminya, berjalan sambil menggenggam tangan Dian, lalu tawa mereka, keintiman yang tak mungkin disalahartikan. Amanda tercekat. Ia ulang video itu lagi, dan lagi. Lalu membaca isi email dengan mata yang kini berkilat, tidak oleh air mata, tapi oleh kemarahan yang membara. Agus, kamu berani bermain api di belakangku? Gumamnya, rahangnya mengeras. Natasha menoleh ke arah ibu sambungnya, dahinya mengernyit saat melihat wanita pengganti ibunya itu tiba-tiba wajahnya menegang, merah padam dan seperti sedang menahan rasa marahnya. Amanda langsung berdiri dari kursi, menggenggam ponsel erat-erat, berusaha menahan ledakan emosi yang mulai memuncak. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya, lalu memutar video itu sekali lagi, kali ini dengan volume keras. Sesekali ia menoleh ke arah Natasha yang sedang memperhatikan tingkahnya. Dan kamu, Dian, temannya Yusnia? Suaranya pecah, nadanya getir. Matanya nyalang, seolah-olah Dian berada di depannya. Mama kenapa? Natasha memberanikan diri bertanya.
Kamu kenal ini siapa, Syah? Amanda balik bertanya sampai menunjukkan video yang ada di dalam ponselnya. Terbeliak dengan sempurna mata Natasha saat menyaksikan video yang berdurasi kurang lebih 1 menit itu. Mulut gadis itu setengah terbuka, dia tak percaya dengan penglihatannya sendiri. Ini Tante Dian dengan Papa. Tersendat Natasha berucap, dadanya terasa sesak. Dia menatap ibu sambungnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Jadi benar dia ini si Dian itu, teman Yusnia? Dengan cepat Natasha menganggukkan kepalanya. Tanpa pikir panjang, Amanda menekan nomor Agus. Ya, sayang? Suara Agus terdengar di ujung sana, tenang, seperti biasa. Kamu di mana sekarang, Mas? Tanya Amanda dengan suara serak menahan emosi. Di kantor. Ada apa? Pulang. Sekarang. Aku nggak mau tahu. Kita harus bicara. Dan jangan bawa siapapun. Agus diam sejenak. Amanda, ada apa? Aku bilang pulang. Agus! Bentaknya sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Amanda melempar ponselnya ke sofa, napasnya memburu. Matanya mulai berkaca, tapi ia menolak untuk menangis. Ia tidak mau air mata menjadi bukti kelemahan. Dadanya kembang kempis. Natasha dilanda kebingungan dan juga ketakutan. Amanda duduk dengan tangan mengepal, dia gelisah dan juga marah. Dalam benaknya, ada satu pertanyaan besar. Siapa yang mengirim email ini? Dan mengapa? Namun yang lebih penting sekarang, apa yang akan dilakukan terhadap suaminya? Pernikahannya baru seumur jagung, tak mungkin kalau bercerai. Dia tak mau jadi bahan tertawaan orang, terutama Yusnia. Ditambah lagi orang tuanya sangat percaya dan begitu menyayangi Agus. Pikirannya bergejolak. Ini bukan hanya soal cinta, tapi soal harga diri. Dan Amanda tahu, ketika harga diri seorang istri diinjak-injak, maka tidak ada lagi ruang untuk pengampunan. Pintu rumah terbuka keras. Agus melangkah masuk dengan raut wajah cemas. Amanda sudah berdiri menunggunya di ruang tamu, dengan Natasha berdiri tak jauh di belakang, menunduk gelisah. Amanda menyilangkan tangan di dada, wajahnya merah padam, napasnya masih memburu. Akhirnya kamu datang juga, katanya dingin. Ada apa sebenarnya? Agus mencoba tersenyum, tapi jelas sorot matanya menunjukkan kegelisahan. Amanda tak menjawab. Ia hanya mengambil ponsel, membuka video itu, dan melemparkannya ke arah meja di depan Agus. Lihat ini. Lihat baik-baik. Agus mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Begitu video diputar, wajahnya langsung pucat. Ia tak bisa berkata apa-apa. Sesaat, hanya suara tawa dirinya dan Dian dalam video yang terdengar, seperti mencambuk keheningan di antara mereka. Masih mau bohong? Amanda menantangnya. Matanya berkilat nyalang. Kamu dapat video itu dari mana? Itu editan. Palsu. Pasti ada orang yang iri dan sengaja ingin mengacaukan rumah tangga kita. Aku tahu siapa orangnya. Pasti Yusnia, ya. Aku yakin dia yang melakukannya. Karena hanya dia yang tahu tempat itu. Pasti dia Amanda. Pasti dia si Yusnia. Dengan suara bergetar Agus bicara, ponsel Amanda masih digenggamnya. Aku dapat video itu dari mana? Gak perlu aku jelaskan. Sekarang aku mau tanya, barusan kamu bilang hanya Yusnia yang tahu tempat itu. Berarti memang benar kamu berada di sana dengan Dian? Agus tertegun, dia tak menyangka niatnya untuk menuduh Yusnia justru menjebak dirinya sendiri. Kini dia tak bisa mengelak lagi. Agus meletakkan ponsel perlahan. Amanda, aku bisa jelaskan. Jelaskan? Amanda tertawa sinis. Kamu menggandeng tangan perempuan lain, tertawa mesra, dan itu temannya mantan istrimu. Kamu pikir penjelasan macam apa yang bisa menutupi pengkhianatan seperti ini?
Agus menunduk. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Kalau nggak bermaksud, kenapa kamu lakukan? Agus diam. Matanya berkaca-kaca. Aku dan Dian, kami sudah dekat sejak dulu. Bahkan sebelum aku kembali dan menikah denganmu. Amanda terdiam sejenak. Jadi kamu menikah denganku karena apa? Cinta? Atau hanya karena aku anak orang kaya? Karena keluargaku percaya padamu? Bukan begitu. Agus tergagap. Aku sayang sama kamu, sungguh. Tapi perasaan itu, ke Dian, aku nggak bisa bohong. Aku pikir aku bisa lupakan dia, tapi ternyata aku nggak bisa. Jadi kamu pilih dia? Suara Amanda nyaris pecah. Setelah semua ini, Agus menggeleng. Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Amanda, aku sayang kamu. Aku cinta kamu. Amanda menatap suaminya tajam. Matanya penuh luka dan kemarahan. Cinta? Sayang? BULSHIT? Kamu ingin dua-duanya? Menikmati hidupku dan cintanya? Kamu pikir ini restoran? Tinggal pesan menu sesuai selera? Agus terdiam. Tidak bisa menyangkal. Tidak bisa membela diri. Dia bingung, hatinya kacau balau. Amanda melangkah maju, berdiri sangat dekat dengannya. Dengarkan aku baik-baik, Agus. Kalau kamu masih menghubungi Dian lagi, 1 kali saja pernikahan ini selesai. Aku akan pastikan kamu kehilangan semuanya, bukan cuma aku, tapi juga kepercayaan keluargaku dan semua kemewahan yang pernah kamu nikmati. Amanda? Agus mencoba menyentuh bahunya, tapi Amanda menepis tangan itu dengan kasar. Jangan sentuh aku. Agus mengangguk pelan. Baik, aku akan jauhi Dian. Amanda menatapnya lama, dalam. Kamu sudah menodai kepercayaan yang kubangun dengan susah payah. Kalau aku memaafkanmu, itu bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan, seperti aku sekarang, takut dikhianati lagi. Ia berbalik, lalu menatap Natasha. Sa, tolong bantu Mama kemas koper. Aku mau menginap di hotel malam ini. Mama? Suara Natasha lirih. Bilang ke semua orang aku butuh waktu sendiri. Dan kamu? Amanda menatap Agus. Mulai sekarang, kamu tidur di kamar tamu. Agus menunduk. Tak bisa menolak. Tak bisa berkata apa-apa. Amanda baru saja mau beranjak. Pratama datang dengan wajah khas orang baru bangun tidur. Ada apa sih? Ramai banget. Bang, mandi dulu, Gi. Sahut Natasha, dia tak ingin Pratama tahu masalah yang sedang terjadi. Berbeda dengan Amanda yang sedang dikuasai emosi. Baginya Pratama harus tahu apa yang telah dilakukan ayahnya. Lihat ini, kelakuan papamu. Dengan gerakan kasar Amanda menyerahkan ponselnya. Penuh tanda tanya, Pratama menerima benda pipi berlogo apel keluaran terbaru itu. Sama halnya dengan reaksi Natasha tadi. Mata Pratama terbuka lebar, sontak pandangannya tertuju ke arah sang ayah. Ini, Tante Dian. Papa, kok bisa? Pratama menatap sang ayah dengan tatapan yang sulit dibaca, bukan kemarahan, bukan juga kesedihan, melainkan ketertarikan. Sebuah peluang yang baru saja dibukakan di hadapannya. Jadi, ini Papa sekarang ya? Hebat. Gumamnya dingin. Ia menyerahkan kembali ponsel itu pada Amanda, lalu melangkah pelan, menghampiri Agus. Papa selingkuh sama temannya mantan istri Papa. Menarik juga, sih. Aku jadi kepikiran. Pratama melirik Amanda sambil tersenyum samar. Kepikiran apa? Tanya Amanda, suaranya serak. Dengan tajam ditatapnya Pratama. Gimana kalau Papa dan Tante Dian nikah saja nanti? Plak.
Ucapan Pratama terpotong oleh tamparan keras tangan Amanda yang mengenai pipinya. Pratama mengusap-usap pipinya yang mulai memerah. Natasha meringis sambil mengusap pipinya, seolah ikut merasakan perih dan sakit yang ditanggung kakaknya. Suasana hening. Tegang. "Apa kamu pikir ini lucu, Pratama?" bentak Amanda, suaranya bergetar karena amarah yang nyaris meledak. "Apa kamu pikir ini drama telenovela yang bisa kamu komentari sesuka hati?" Pratama tidak membalas. Tapi sorot matanya jelas, ia tidak menyesal. Justru seolah menantang. Agus buru-buru maju, mencoba meredam. "Amanda, jangan salahkan anak." "Diam, Agus!" bentak Amanda. "Ini semua karena kamu. Karena kelakuan kamu, anak-anak ikut kacau." Natasha memeluk Pratama dari samping, berusaha menenangkannya. Tapi Pratama tetap berdiri tegak, memandang Amanda penuh emosi. "Aku cuma bilang apa yang aku pikirkan," ucap Pratama pelan, namun tajam. "Dan jangan salahkan aku kalau suatu saat nanti aku juga mulai main belakang, karena ternyata aku hanya ingin mendapat apa yang aku inginkan." Amanda menatap Pratama dengan napas memburu, namun kali ini ia tak membalas. Tamparan tadi sudah cukup jadi jawaban. Ia melirik Agus dengan tatapan penuh kebencian, lalu melangkah pergi menuju kamar, diikuti oleh Natasha. Agus terduduk di sofa, kepalanya tertunduk, sementara Pratama berdiri diam, seolah sedang memproses semua kekacauan yang barusan terjadi. Dan di luar rumah, langit mulai mendung, seolah menjadi pertanda bahwa badai belum selesai. Ini baru awal dari retaknya keluarga, dari kebohongan yang terungkap, dari luka yang akan sulit sembuh. Dan di suatu tempat, Yusnia memandang langit yang sama dari jendela kamarnya. Dengan tenang, ia tersenyum tipis. "Permainan dimulai," gumamnya lirih. Sore itu juga, Pratama bergegas pergi ke tempat Dian. Tak susah mencari tempat itu, karena dalam video itu tampak benar nama usaha keripik Yusnia beserta alamat lengkapnya. Dian terkejut saat melihat Pratama berdiri di depan pintu. Mengingat Pratama adalah anak dari Agus, Dian menyambutnya dengan ramah. Sejenak ia lupa tentang kelakuan Pratama terhadap Yusnia. "Tama, dari mana kamu tahu tempat ini?" "Maafin Tante ya, tempo hari Tante berlaku kasar sama kamu." Pratama hanya tersenyum tipis mendapat sambutan yang menurutnya terlalu dibuat-buat. "Ternyata Tante ini pandai juga ya main sandiwara," ucap Pratama santai, dia kini duduk di kursi teras. Dian yang baru saja mau melangkah ke dalam untuk mengambil minuman berhenti dan kembali mendekat ke arah Pratama. "Maksudnya apa, Tama?" Pratama tak menjawab, dia mengambil ponsel dari saku celananya. Lalu dia buka video yang dia ambil dari ponsel Amanda. Laku memperlihatkan video tersebut kepada Dian. "Lihat ini, bukankah ini salah satu adegan sandiwaramu, Tante?" Seakan berhenti detak jantung Dian, mulutnya menganga, matanya terbeliak saking kagetnya saat melihat dirinya sebagai peran utama dalam video itu. Ini. "Iya, ini Tante kan? Dengan Papa. Papaku." Dian syak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia gemetar menahan rasa malu dan takut yang bercampur jadi satu. Wajahnya pucat pasi, seperti kehilangan darah seketika. Ia tak menyangka rahasianya terbongkar secepat ini dan oleh Pratama, anak dari pria yang ia rebut diam-diam. "Tama, Tante bisa jelasin semuanya." Suara Dian bergetar, hampir tak terdengar. Pratama memiringkan kepalanya, seolah menantang. "Mau jelasin apa? Bahwa Tante tega menusuk sahabat sendiri?" Dian tertunduk.